instalasinya downloadnya udah semua Anaconda. Kita akan coba nih ya. Jadi goal kita yang pertama ini kita pakai collab ya, kan udah siap itu ya, tinggal dipakai. Yang kedua yang lokal komputernya. Jadi nanti pada saat masuk ke pelajaran intinya udah punya dua environment nih, mau pakai collab bisa, mau pakai yang lokal bisa gitu ya. Nah, agenda kita nginstalnya pakai apa? Kalau pakai yang cara manual yang seperti aku sharing sebelumnya, itu kan satu-satu ya. Nah, tiap orang mungkin akan mengalami kendala yang beda-beda ya pada saat install. Ada yang mungkin ada kendala pada saat install Python nggak masalah, install pip nggak masalah, install Jupyter biasa yang banyak masalah tuh. Problemnya beda-beda tiap orang ya. Ada yang package-nya dangling ya atau apa, eh, circle gitu ya. Ini butuh ini, yang ini butuh ini, terus nggak bisa solve gitu ya. Atau ternyata butuh software lain gitu ya. Atau ternyata apa banyak lah kadang-kadang itu troubleshooting ya yang nggak mulus gitu. Nah, alternatifnya adalah Anaconda. Anaconda ini lumayan mudah ya untuk kita. Jadi kita nggak terlalu pusing troubleshooting. Ikutin aja step by step GUI-nya. Nanti apa yang kita butuhkan bisa terinstall ya seperti itu. Nah, cara yang susahnya itu untuk PR aja nanti ya kapan-kapan udah yang jangan sampai jadi penghalang belajar ini ya, belajar Python sama apa sama AI-nya gitu. Nah, kita coba install Anaconda ya di sini ya. Aku sharing screen dulu ya sebentar. Aku sharing screen. Iya, ini udah ya. Nah, jadi kalau yang belum ya bisa download Anaconda-nya kan di link ini ya. Tadi download di sini, dipilih ya nanti yang Windows, yang Mac atau yang Linux gitu kan. Nah, ukurannya agak gede 700 mega kan installernya aja. Nah, nanti apa namanya? Pada saat diinstal dia akan butuh space kurang lebih kayak 1 giga ya. Kalau installer aja 700 mega bisa jadi ya. Kebutuhan space itu agak 1 giga gitu, agak gede sih. Nah, jadi yang penting di-download dulu ya. Nah, aku kebetulan sudah download apa namanya? Anacondanya ya. Ya kayak gini kan ya, Anaconda ya. Kalau ini kan tuh aku pakai Mac nih. Kalau yang Windows X ya belakangnya ya. Tapi setelah diklik nanti tampilannya sama. Kayak gini, gitu ya. Nah, aku sering-sering kelihatan kan ya. Oke, ini Anaconda ini apa sih? Anaconda ini em, apa ya? Kayak ya Python package distribution seperti itu. Jadi dia packaging semua, disebut package distribution untuk apa? Package semua apa yang dibutuhkan oleh seorang data scientist atau machine learner ya yang ingin setup platformnya daripada satu-satu terpencar-pencar installnya dia bikinin packagingnya di sini ya. Jadi satu GUI ini untuk install apa yang kita butuhkan ada semua. Nah, jadi diklik begini kan tampilannya ya. Terus continue ya seperti ini. Ini ya ini dibaca aja sekilas aja gitu. Oke, agree gitu ya. Terus nah nanti pilih lokasinya gitu ya. Ini aku kan tampilannya Mac ya, kalau Windows mungkin beda kayak gitu tampilannya. Continue ya, terus ya. Instalasi locationnya aku default aja ya. Nih, oh gede banget yang dibutuhin ya. 4 giga. Space-nya cukup nggak? 4 giga. Kayak gini ya. Kalau memang sudah dipilih lokasinya, nanti pilih install gitu kan. Atau bisa customize di sini ya, customize. Ini oke. Oh ini nggak banyak yang bisa kita ubah ya. Install aja ya. Install. Ini aku sebenarnya sudah install sih ya. Cuman kita ulang coba. Ya begini kan dia install ya. Aku udah install ya. Tuh. Nah, udah diinstall. Nanti kalau yang belum dari awal mungkin agak sedikit lama seperti itu. Nah, ini teman-teman kalau pakai Anaconda ya dia selain yang lokal di laptop, dia nyediain juga ini nih code in the cloud. Jadi kayak Google Colab yang di cloudnya ya. Nah, kalau dibuat seperti ini nih. Ntar ya, ini belum buka nih. Ya, get started for free. Jadi kayak Google Colab ya. Jadi kayak Jupyter Notebook tapi yang cloud di cloud tapi yang provide-nya Anaconda bukannya Google.
Ya kan kayak gini udah ya sama kan. Jadi bisa juga pakai ini nih. Ntar ya, bikin account dulu kalau belum punya ya. Seperti itu. Aku udah ada belum nih? Ya, nanti sign in aja gitu ya. Sign in aja. Nanti tampilannya kayak Jupyter Notebook seperti itu. Tapi yang hostingnya Anaconda kayak gini ya, sama gitu nih. Kayak top. Hmm, login dulu deh kayaknya nggak bisa ya nggak login. Oke ya, sambil tunggu. Teman-teman sambil diikutin aja ya di laptopnya masing-masing. Yang install Anaconda-nya sambil jalan gitu. Ini contohin yang cloud-nya. Jadi kayak Google Colab. Jadi bisa pakai Google Colab, bisa pakai ini, nanti bisa bisa pakai yang lokal juga. Nanti kalau sudah punya aksesnya, bisa juga pakai yang punya IBM ya, Jupyternya IBM gitu. Oke, ini yang cloud-nya ya. Kalau yang Anaconda-nya kan lagi jalan nih di belakang tadi ya. Aku sebentar ya, salah. Ntar dulu deh, kita lihat dulu yang ini ya. Oke, ini alternatifnya, ini agak lama nih. Oke, ya, ya kan sama ya. Nah kan kayak gini kan, ini udah Python gitu kan, IDE-nya, print, halo gitu kan. Jadi ya kalau yang ini eh, nggak usah install ya. Ini kan web sama kayak Google Colab nggak usah install, tinggal kunjungin aja linknya yang dikasih tadi di sini ya. Yang ini nih gitu ya. Atau kalau dari Anaconda installernya dikasih tahu juga linknya kan. Nah nanti jalanin Jupyter Notebooknya di sini di cloud ya, cloudnya Anaconda gitu. Nah saya balik ke yang ini ya, ke yang installernya yang lokal ya. Tadi ini kan, continue ya. Oke ini failed karena aku udah install ya, close. Nah nanti kalau sudah selesai, iya jangan dihapus. Oke nanti dia muncul kayak gini nih. Nah, konten navigator ya. Dia langsung muncul kayak gini. Sebentar. Ya. Nah, kayak gini. Ya. Kalau udah selesai install, kayak gini tampilannya. Ada yang sudah sampai titik ini belum? Yang udah install duluan mungkin? Atau yang sekarang? Dia muncul kayak gini. Ada yang udah? Atau belum? Belum ada. Udah ya. Ini yang sudah siapa? Dimas. Dimas sudah, Dimas. Sudah berhasil anak kontennya muncul begini? Udah Kak, udah muncul navigatornya. Oke. Nanti teman-teman yang lain juga sampai begini ya, muncul begini ya. Ini gampang, tinggal klik, 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 ikutin aja. Nah, sampai di sini kan enak nih. Iya kan? eh nggak komen lah gitu. GUI ya kayak instalasi di Windows gitu kan. Nah di sini kalau kita mau install apa nih misalnya kita mau install Jupyter Notebook ya ini kan yang diminta kemarin lokal ini tinggal launch aja gitu ya. Satu lagi Jupyter Lab apa bedanya? Sama aja tapi yang ini lebih enhance aja. Dia ada sebelah kirinya itu kayak ada foldernya, hierarkinya gitu ya, projectnya gitu. Kalau ini lebih sederhana. Nah nanti kalau mau launching itu tinggal begini nih launching ya. Di jalan dia akan buka browser gitu. Tunggu ya. Udah jadi kan Jupyter Notebooknya tuh kan ya kan enak ya nggak susah ya kayak yang kemarin ya kalau kemarin mungkin pip install apa pip install notebook error gitu ya pip install apa lagi error lagi gitu ini udah nih jadi kan bikin new project deh new notebook ya udah di sini kan nah tinggal coding deh mau apa misalnya eh, mau gitu ya misalnya terus kita print gitu ya kita tes jalan apa enggak gitu ya oke jalan ya oke udah jalan kan gampang ya. Nah, next ya, yang Jupyter Lab bedanya apa sih? Nanti kita belajar cara pakainya ya itu ya. Tapi aku installernya dulu. Jupyter Lab ya. Nah, punya aku udah dikasih password. Kalau yang belum dia nggak pakai password.
Nah, kayak gini. Sama ya kayak tadi kan. Cuma bedanya apa? Di sini ada sebelah sini loh. Nah, di sini kita ada list filesnya kayak kayak apa? File explorer gitu kan. Kayak gitu. Terus kita bisa lihat nanti apa namanya kalau kita belajar Markdown di Python ya, nanti aku kasih tahu contohnya. Ini ada headingsnya di sini semua ya. Jadi kita enak gitu ngelihat ngelihat apa kode program kita ada keterangannya, ada headingnya gitu ya, ada hierarkinya gitu. Nah, bedanya dengan yang tadi ya, dengan yang notebook ini notebook ya dia nggak ada aja sebelah sini kan lebih simple sih gitu kan. Kita lihat lagi ke Anaconda ya. Jadi udah siap nih. Simple kan udah siap. Jupyter Notebook di laptop masing-masing kalau ikutin ini udah ada. Oh nih IDE ya kalau nanti dibutuhkan. Mungkin nggak sekarang tapi kalau mau diinstal install aja nih. VS Code ya. Satu lagi PyCharm gitu. Dua ini. Aku udah install ya, tinggal klik-klik aja gitu ikutin. Itu apa lagi? Kita lihat ya environment. Nah, lihat nih environment nih sebelah sini ya. Di environment ini package-package kemarin kan kita bisa pakai apa? Pip ya, pip install Panda gitu ya, pip install apalagi Sidecheat gitu kan yang kemarin kita pelajarin. Nah, kalau itu kan ke command line ya. Kalau ini bisa ditambahin langsung di sini. Tambahin di sini cari aja package-nya apa, keras misalkan keras gitu ya. Ada nggak di sini? Oh, indeksnya masih diupdate dulu ya. Oh, all. Nah, kan gitu tinggal centang install gitu ya. Apply. Enak kan? Ternyata nanti misalkan pada saat running Python-nya ya pakai keras kita error gitu. Meskipun sudah kita import, berarti library-nya belum di-install gitu ya. Kita install dulu begini. Cari apalagi misalkan nanti kita butuh keras Panda ini. Udah ya diinstal. Apalagi Sidecheat udah ya. Apalagi Seaborn udah juga. Nanti kalau ada sampai error gitu nanti oh package ini belum ada. Cari di sini install gitu ya seperti itu. Oke ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya sambil sambil saya jelasin ada pertanyaan nggak apa-apa. Oke, jadi nah, ini udah diinstall VS Code, PyCharm nanti bisa install juga. Yang penting ini notebook sama Jupyter Lab ya. Salah satu sih enakan ya. Kalau aku sih lebih senang Jupyter Lab nih. Tapi dua-duanya juga nggak apa-apa diinstal. Kalau di sini filenya bisa kelihatan kan. Kalau nanti kita butuh file-filenya kan, bisa kita apa ya? Bisa kita tambahin, kita rename kayak gitu kan atau apa kayak gitu. Nah, satu lagi ya. Eh, kemarin kan aku jelasin soal VNV ya, virtual environment kan. Kayak bikin isolated environment agar kalau nanti versi Python dan package-nya beda-beda untuk satu satu kode dan kode lainnya itu nggak saling apa konflik ya. Nah kalau di Conda dia nggak pakai virtual environment atau VM, dia pakai environment sendiri yang namanya Conda. Nah bikinnya di sini. Ini kayak environment new hello ya. Ada environment yang lain lagi, base root ini base-nya kan. New hello misalnya versi keras berapa ya, terus pandai versi berapa yang bikin environment baru lagi misalnya nanti beda lagi gitu. Tinggal bikin aja di sini gitu ya environment barunya. Dan nanti kalau mau jalaninnya masuk ke sini tinggal play aja ya. Kalau kemarin kan pakai apa activate gitu kan yang di VN ya. Kalau ini tinggal masuk sini. Masuk sini nanti dia buka terminal tuh masuk ke environment itu. Nah, gitu kan. Ini udah environmentnya udah si itu, udah si new hello kan kelihatan ya new hello gitu kan kayak gitu. Nanti kalau mau masuk yang lain tinggal pilih lagi oh mau ke base-nya gitu kan di sini deh. Kan ya terminal atau Jupyter Notebook-nya mau pakai yang itu bisa ya. Saya mau pakai Jupyter Notebook tapi yang environment ini yang versi-versinya beda. Tinggal begini kan. Kita klik nanti dia akan buka ya kan Jupiternya ya kayak gitu ya. Ya kayak gini kan. Oke. So far bisa diikutin kan ya? Paham ya? Ini kan nggak susah. Oke, nah nanti kalau mau coba install Watson ya, IBM tuh juga punya Jupiternya sendiri gitu. Nah ini coba deh Watson X ya, install gitu. Yang punya AWS juga ada di sini ya.
Oke, yang nggak ada. Oke, Google nggak ada ya, Google sendiri. Oke, ada yang sudah sampai sini berhasil? Selain Dimas tadi, sampai install ini, Anaconda-nya? Belum ada ya? Oke. Ya, nah sekarang kita akan coba masuk ke ini ya. Kalau, sorry, sebelum kita masuk ke topik lain, ada pertanyaan dulu nggak di sini soal environment-nya? Yang ini, Jupyter Notebook lokal sama Anaconda-nya? Belum, Kak. Belum ya? Oke, kalau gitu aku lanjut ya. Nah, sekarang gini, kita sudah punya environment ya. Kita udah punya environment lokal yang ini kan, ini yang lokal ya, lihat lokal host ya. Ini dari Anaconda. Nah, tampilannya kan begini. Ini pakai apa nih? Ini saya pakai notebook ya. Kalau yang ini Jupyter Lab ya, Jupyter Lab yang ini nih, kayak gitu. Nah, satu lagi kita punya apa? Google Colab ya. Google Colab kayak gini ya. Colab research.google.com. Coba deh di sini ya. Eh, Kalau belum siap, pakai ini aja. Kalau nanti belajar-belajar ya. Colab.research.google.com ya. Diklik, ketik nih. Ini aku sharing di chat ya. Linknya itu ya. Oke, diklik aja. Tampilannya kan begini kan. Mungkin kalau yang masih baru masih kosong, belum ada apa-apa ya. Kosong gitu. Nah, nanti di sini kan kita pilih new notebook ya. Seperti itu. Oke. Ya, tampilannya begini ya. Jupyter Notebook juga sama. Cuman ini sudah di hosting di Google ya, di cloud. Nah, kita akan coba nanti pakai ini seperti itu. Nanti kalau bisa pakai ini mau pakai yang lokal bisa juga ya sama. Cuman ada beda dikit-dikit aja. Nah, mungkin pertanyaannya gini, teman-teman ya. Sebelum kita eh, kenapa sih kalau ada yang pernah belajar bahasa program lain nggak selain Python? C, Java, atau yang lain? Ada yang pernah belajar bahasa program lain ada nggak selain Python? Apa nih? Belum ada ya? Oke, C++ ya, Java, mantap. PHP, oke, mantap. Java, banyak yang Java ya, oke. Nah, pasti agak ini ya kalau kita biasa kayak ini nih, PHP, Java atau apa namanya? C ya, kan biasanya kita coding sekalian semua kan pakai VS Code gitu atau pakai apa ya IDE yang lain ya. Nah, terus udah semua kan dalam satu file itu satu IDE kan kita 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 run kan, kita build kan seperti itu kan sekalian. Nah, pertanyaannya kok kalau coding di Python kok kayak aneh gitu ya, berbaris-berbaris gini gitu kan, nggak langsung di-compile semua kan. Contoh gini kayak tadi kan kita print gitu ya, langsung kita lihat hasilnya, ya kan, nggak langsung satu script gitu kan, kita jalanin gitu. Kok begini gitu ya gayanya ya? Kenapa nggak bikin satu file PY atau berapa file PY langsung dijalanin? Nah, ini ada alasannya gitu kenapa begini ya, seperti itu. Nah, sebenarnya Python sendiri kan bahasa program juga ya, kayak Java yang lain-lain, yang mungkin bahasanya dia interpreter ya. Kalau ada pernah belajar ya, ada yang compiler, ada yang interpreter ya, dia terjemahin baris per baris ya, dia nggak di build jadi executable gitu. Nah, sebenarnya sama juga, cuman, nah kalau kita lihat ya, Python yang command line tuh begini kan. Ada nggak ya? Sebentar ya. Ya, ini aku bikin ada ini ya, main PY ya. Kalau kita nggak pakai Jupyter Notebook nih, kita pakai apa mau mau apa namanya mau bikin pakai VS Code atau ini pakai VI ya, saya pakai VI aja. VI itu kayak notepad lah di Linux ya, isinya cuma print apa kabar gitu kan, seperti itu ya. Simpan. Oke, nah code-nya kan sebenarnya main PI kan, ini aja kan, kita kan mau jalan ini di Python gimana nih, gini kan, Python main PI gitu kan, udah jadi apa kabar gitu kan, sama kayak apa ya, kayak C gitu ya, masih dijalanin apa di run gitu kan, CPP gitu ya, di compile, atau di Java pakai Java spasi gitu kan sama juga. Cuman kok kenapa kalau Python ya, Python itu
dia tampilannya begini ya, baris per baris. Sedangkan kita nggak pernah lihat Java baris per baris atau C baris per baris atau PHP baris per baris, enggak ya. Nah, karena gini, karena Jupyter ini dibuat bukan untuk kayak programmer developer bikin web gitu. Kalau mau bikin web pakai Python, nggak pakai Jupyter Notebook, pakainya apa? Ya pakai VS Code, pakai PyCharm gitu ya. Yang sekalian di coding semua ya, misalnya kayak coding Django ya, Flask kayak gitu-gitu. Tapi Jupyter Notebook dipakai buat siapa? Data scientist, machine learning engineer yang gaya codingnya beda ya. Kalau data scientist itu ya, data analis atau machine learning engineer, gayanya itu codingnya baris per baris eksperimen gitu. Set di coding ya, misalnya gini ya, load data, kemudian di train. Wah, nggak bagus nih gitu kan, ulang lagi. Jadi kayak trial error terus di sini ya, diulang terus. Jadi makanya butuh baris per baris bisa dieksekut langsung gitu ya. Kalau bayangkan kalau yang command line dikit-dikit buka VS Code atau apa ya, dirubah, tutup lagi, run lagi gitu ya, seperti itu. Jadi nggak efektif efisien gitu kan. Jadi kalau di Jupyter Notebook tujuannya itu satu tadi ya, untuk penggunanya memang bukan programmer yang bikin web kayak gitu ya, aplikasi nggak. Yang pakai itu adalah seorang data scientist atau machine learning engineer yang tujuannya adalah untuk mengolah data, eksperimen data. Kayak data exploration, mau lihat grafiknya gitu kan lebih gampang kalau baris per baris ya. Oh, error nih salah gitu ya. Langsung perbaiki di sini, run lagi ulang. Seperti itu cara kerjanya. Terus data exploration, terus nanti bikin graph ya, model graph ya, grafik kayak gitu-gitu. Jadi baris per baris coba. Oh, tampilannya kurang bagus, rapiin lagi ya, apa kodenya langsung di kode di sini, keluar hasil di bawah gitu ya, seperti itu. Nah, waktu dia men-training juga sama kan, temen training itu nggak langsung akurat kan modelnya ya, nggak langsung apa perfect ya, nggak akurat. Kadang-kadang butuh eksperimen berkali-kali. Oh, di fine tune gitu ya, misalkan datanya diperbaiki, layernya ditambah gitu ya, atau activation functionnya diperbaiki. Istilah nanti kita belum belajar istilah itu ya, kayak optimizernya, loss functionnya diperbaiki, kayak gitu-gitu. Jadi eksperimen terus 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 sampai nanti hasilnya bagus gitu kan, dan itu butuh interaktivitas. Jadi Jupyter Notebook ini didesain seperti ini untuk interaktivitas sebenarnya gitu ya. Oke, nah ini kita lihat, kita pakai Google Colab ya, ini Google Colab nih. Enaknya Google Colab apa dibanding Jupyter Notebook? Google Colab ini membantu kita selain mengcoding Python ya, kayak gini ya, misalkan ya tadi misalnya eh, nama ya gitu kan. Kemudian kita mau langsung lihat, sorry, ini ya, print nama gitu kan. Nah, satu di Google Colab ini atau di Jupyter Notebook secara umum, kalau kita mau eksekusi gampang gimana? Tinggal shift enter nih di sini. Tetap shift enter aja ya. Gitu cepet, atau pakai ini bisa ya. Tapi kalau udah enak sih shortcut aja shift enter gitu kan. Coba lagi ganti namanya siapa, contoh ya ini ya. Gitu. Jadi bisa lebih ini ya, lebih interaktif. Ya kayak gini kan. Nah, terus jadi gitu ya. Ya, langsung aja kayak shift enter. Nah, ada shortcut-shortcut yang membantu kita nih untuk mempermudah coding di sini ya. Contoh gini. Oke, sebelum masuk ke shortcut itu, kan kadang-kadang kita mau kasih komen gitu kan, kalau di coding ya, komen. Komen itu kalau di Python pakai apa sih? Pakai ini kan, pakai ini tandanya ya, kayak gitu kan. Misalnya inisialisasi variabel nama, contoh ya gitu. Gitu kan. Nih. Kan di bahasa lain juga sama ya, ada komen gini kan untuk ngasih keterangan-keterangan. Tapi kan sekedar komen. Nah, kalau di Jupyter Notebook dan di Google Colab itu ada yang disebut dengan Markdown. Karena coding kita di sini itu sekalian script, sekalian tempat kita apa ya, dokumentasi sama visualisasi gitu. Kalau nanti grafik segala macam kan, yang baca bukan developer doang kan, yang baca itu bisa jadi orang yang pakai datanya gitu ya, usernya, dan dia harus bisa memahami ini gitu ya. Sehingga ada yang disebut dengan markdown. Kayak misalnya markdown itu kayak kayak dokumentasi kayak HTML ya, tahu kan HTML, kasih heading gitu kan, subheading kayak gitu gitu ya. Nah, caranya gini. Nah, sama ini heading itu ada berapa level? Misalnya gini, ini judul gitu ya, satu, ya kan? Level satu nih. Kita mau jadiin markdown gimana? Ini ada di sini. Ini ada. Bentar ya. Ini
Oke. Atau shortcutnya ini, Control MM. Control MM. Kalau di Mac tuh Command MM gini ya, contoh ya. MM. Nah, ya kan? Jadi judul ini udah bukan komen lagi, ini udah kayak teks dengan style gitu kan. Saya mau bikin lagi yang level 2 di sini contohnya. Naikin ke atas ya, judul level 2. Nah, ini agak headingnya agak lebih kecil. Caranya gimana? Tambahin di sininya 2, level 2 gitu ya. Nanti kecil nih. Ini kontrol MM lagi ya. Tuh kan. Kita perhatiin di table of contentnya langsung rapi juga nih kayak gini nih. Ya, level 2 gitu ya. Terus kita mau tambahin lagi yang level 3 misalnya. Biar bikin pengelompokan. Judul level 3 ya. Ini 3. Terus kontrol MM. Lihat ya, rapi kan gitu kan. Terus yang ini bawah ini misalkan. Nah ini aku nambahin baris di bawah ya. Baris di bawah ini kan bisa pakai gini nih. Bisa pakai nambahin. Saya aku mau nyelipin ada baris kosong lagi di sini. Nambahinnya, bentar. Di harusnya ada di sini ya. Kalau nggak ada gini aja, Kontrol MB ya. Ini biasa pakai itu, Kontrol MB. Kontrol MB. Tuh ya, langsung nambah di sini kan. Atau biasanya ada di sini nih. Oh, sorry, di sini dia pindah di sini ya. Quote atau teks. Sini bisa ya, teks. Contoh, quote. Tuh bawah ya, teks. Teks itu yang sama kayak yang ini, teks ya. Tapi kalau tombol itu apa? Kalau pakai kursor kan berkali-kali ya. Geser dulu pencet gitu ya. Kalau tahu shortcutnya lebih enak. Nah, ini misalnya mau judul yang sini mau judul level 2 level 3 lagi. Gini judul level 3 ya. Sama B. Nah, di sini kan kita mau jadiin markdown tadi tuh, format ya. Kita bisa pakai Ctrl MM atau yang sini tadi ya, jadiin teks. Stop. Berubah nggak? Belum. Nggak ada ya? Oh, harus dari awal ya. Kalau mau dari awal udah teks gitu baru bisa. Oke, kalau udah terlanjur gini, tadi Ctrl MM ya. MM. Stop. Nah, jadi tuh, ya kan? Level 3B. Nanti kita bisa bikin hierarki kayak gini kan, enak tuh. Ya kan? Oh, seperti itu ya. Jadi kode kita bisa terstruktur. Ini sambil dicoba ya, collab-nya dibuka aja, collabresource.com, eksperimen aja gitu sambil hands on. Silakan. Kalau collab bisa kan bukanya kan? Ini ya, collabresource.com, google.com dibuka sampai bisa coding begini gitu. Kalau ada yang kesulitan kasih tahu ya. Misalnya collabnya juga belum bisa gitu. Ada error atau apa? Bisa? Oke, so far ada pertanyaan teman-teman untuk ini Google Collab? Nggak ada ya? Oke ya, jadi satu ya bisa pakai Google Collab di ini. Nah ini udah siap kan? Siap siap pakai. Yang kedua pakai Jupyter Notebook lokal. Yang ketiga pakai Jupyter Notebook Anaconda yang di cloud ya. Nah yang Google Colab ini ya nanti juga sama. eh, Kalau kita sudah masuk ke machine learning, runtime bisa kita ganti di sini. Kalau yang lokal nggak ada. Runtime bisa kita ganti misalkan ke dari CPU ya menjadi GPU. GPU lebih cepat ini kalkulasinya ya. Karena biasanya kan ada operasi matriks tuh banyak ya. Matriks. Nah, GPU itu didesain untuk operasi matriks, CPU enggak gitu kan. Jadi ini lebih cepat. Satu lagi TPU yang dibuat oleh Google, hanya di Google aja yang ada TPU ya. Kalau di yang lain nggak ada. Ini Tensor Processing Unit gitu, yang didesain memang untuk machine learning. Ini lebih cepat lagi. Cuma masalahnya, yang ini kita nggak bisa pakai gratisan. Ya ini masih bayar. Kalau yang ini masih bisa nih GPU ya. Cuma dibatasi aja gitu sama mereka. Oke. Nah, ini tentang ini ya, tentang tools ya, tentang Jupyter Notebook tadi. Satu lagi tentang Google Colab. Nah, sekarang kita ini deh, kita balik ke topik eh apa? Ke topik trainingnya yang
di training pagi-pagi ada yang belum paham nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Atau ada yang kesulitan apa gitu? Ada yang belum jelas? Kalau ada silakan. Misalnya topik apa? Misalnya kemarin kan udah belajar macam-macam ya tentang tentang variabel ya, tipe data, koleksi ya, tipe data collection maksudnya. Udah belajar juga tentang loop ya, while loop, perulangan for loop, conditional. Iya, ada yang mau tanya? Irsyad, Irsyad mau bicara? Ada mau tanya sesuatu nggak? Nggak ya? Oke, ya for loop atau conditional if gitu ya, atau apalagi belajar tentang tipe data ya, apa kemarin tuh? Belajar juga tentang tipe data yang basic kan, yang native ada string, boolean gitu kan, ada float, ada integer ya, masih ingat kan? Ya nggak apa-apa, Irsyad. Terus ada tipe data collection, ada apa aja masih ingat nggak? Ada list ya, ada tuple, apalagi masih ingat? Udah lupa lagi. Ayo, list, Dictionary, tuple, Kak. yes, dictionary, ada lagi, apalagi? Set, betul. Oke, ya betul betul. List, tuple, set, dictionary ya, betul. Nah, terakhir Pak hari ini belajar apa tadi? Tadi belajar soal data ya kalau nggak salah ya. Bagaimana meload data kan, membaca data dari file. Menggunakan apa? Ada yang menggunakan bawaan Python pakai Open gitu kan. Ada lagi membuka data, membaca data pakai Panda, ya kan. Nah, udah mulai disentuh kan Panda kan di situ ya. Dan hari ini juga belajar apa tadi? Tentang array ya. Array betul kan? Apa numpi array ya? Bener nggak? Masih ingat nggak? Nah, sekarang aku ada pertanyaan ya, ada yang bisa jawab nggak? Kan ini ya di Python kan ada banyak ini ya tipe koleksi data tuh. Ada list, ada tuple. Nah, list sama tuple kan mirip-mirip kan? Iya kan? List sama tuple mirip ya, sama array mirip juga kan? Iya kan ya? Bedanya apa sih? Kalau yang list, list kan bedanya mungkin ya eh, codingnya pakai kurung siku gitu kan. Kalau yang tuple pakai itu masalah sintaks aja ya. Tapi beda secara prinsip di belakangnya. Kalau list kan bisa di apa? Mutable ya, bisa dirubah-rubah ya. Setelah dibikin bisa dirubah lagi kan. Kalau tuple enggak kan? Tuple setelah dibikin udah permanen tuh. Kalau mau bikin variabel baru, berarti tuple baru, nggak bisa ganti yang lama gitu ya. Nah, terus ada lagi set kan. Kalau set apa lagi bedanya? Kalau set mirip kayak apa ya? Kayak list ya, bisa dimodifikasi. Cuma dia unik kan, nggak bisa duplikasi ya, nggak bisa double, dia unik datanya. Nah, ada lagi dictionary ya. Dictionary eh, ya secara sintaks beda ya. Dia pakai apa? Kurung kurung kurawal ya gitu kan. Bedanya dia apa? Dia mirip seperti list ya, bisa dimodifikasi, tapi dia nggak pakai indeks angka, dia pakai indeks key ya, string atau apa gitu bisa dipakai untuk indeksnya. Nah, oke kalau itu berapa hal memang beda ya. Sekarang gini pertanyaannya, kan ada list sama tuple gitu ya. Nah, kalau kita belajar machine learning kan nanti kan baca data ya. Data ini nanti di ini nih dibaca nih misalkan datanya CSV gitu kan dari dokumen ya, dari dokumen dari data lah, data source CSV. Contohnya CSV tahu kan? File yang isinya koma-koma banyak data tuh. Misalnya data pelanggan, data siswa gitu kan, kan itu terstruktur ya CSV kayak gitu. Dibaca dengan Panda atau dengan Open. Kita kan masih simpen kan dalam variabel kan, ya kan. Nah, variabel itu kan tipenya bisa ya salah satunya bisa list ya, bisa tuple gitu. Nah, terus pertanyaannya kita mau pakai yang mana kira-kira? List apa tuple? Ada yang tahu nggak? Kok ada banyak banget sih tipe data di Python ya? Nggak satu aja gitu kan. Kenapa udah ada list, kenapa harus bikin tuple juga kan? List kan lebih lebih fleksibel kan kalau kita bisa bikin bisa rubah tuple bisa bikin nggak bisa dirubah lagi gitu terus ngapain bikin tipe data tuple bikin repot aja gitu kan ya udah pakai list aja deh gitu kan dan tahu nggak kenapa alasannya. Ayo,
kok ada bikin repot gitu kelihatannya ya codingnya ya, tipe datanya jadi banyak banget gitu, jadi milihnya gimana gitu. Ada yang tahu? Ya nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nggak tahu ya. Oke, nih nyerah ya. Oke, list sama tuple kan sama ya, data collection. Bedanya kalau list itu bisa dimodifikasi, tuple enggak ya kan? Tuple sekalinya bikin, udah. Masih ingat nggak codingannya? Ini aku sambil sharing deh codingannya sebentar ya. Nih lihat nih, ini aku pakai Google Colab ya. Contoh list, list ya, list. Ya ini pakai Markdown nih, bisa langsung gini kan. Nah ini kan contoh list ya, codingnya begini kan, list ya, gitu kan. Satu lagi tuple, nah tuple di atas. Tuple begini kan, hampir mirip ya, beda tanda kurung doang kan, secara sintaks ya. Tapi maksudnya yang tuple ini sekali dibikin udah permanen, nggak bisa dirubah lagi. Yang list tadi, yang ini dibikin masih bisa dirubah-rubah my listnya ini gitu kan. Terus pertanyaannya kenapa repot-repot ada tuple gitu ya? Kok kenapa nggak bikin list aja tipenya? Terus kita pakai itu aja deh kan lebih fleksibel. Nah permasalahannya gini ya. Kalau kita hanya coding-coding biasa kayak bikin web segala macam, kita nggak terlalu ribet pusing mikirin oh pakai list atau tuple ya pakai list aja gitu. Tapi karena kita bicara data, science apa pengolahan data ya, data analysis, data exploration, machine learning itu kan bicaranya bukan data dikit ya, datanya itu banyak banget. Ya bisa mungkin ratusan, ribuan, puluhan ribu, atau jutaan gitu. Ya kan? Kalau data itu sudah sangat gede kayak gitu kan, itu kan masing-masing data itu kan ada disimpan kan, disimpan di suatu area kan. Selain di hard disk kita, pada saat dia dibaca disimpan di memori gitu kan, seperti itu memori komputer. Bayangkan kalau makin gede datanya berarti kebutuhan memorinya kan jadi banyak banget kan. Nggak semua komputer tuh punya punya apa namanya? Punya resource yang besar ya. Oleh karena itu nanti eh, penyimpannya itu harus sangat efisien gitu ya. Efisien. Makanya dibuatlah tuple. Kita nyimpen data cuma lima begini di list mungkin butuh sekian memori ya. Contoh ya, mungkin masing-masingnya 2 kilobyte ini contoh aja, berarti 10 kilobyte gitu. Kalau tuple mungkin cuma 1 kilobyte gitu. Kenapa? Karena tuple didesain untuk permanen, nggak berubah. Jadi cuma 5 kilobyte total, yang tadi 10 5. Ini kan lebih efisien. Dengan kalau pakai tuple kita masih dengan memori yang sama bisa meload lebih banyak data gitu kan. Itu keuntungannya. Itu ya, itu kenapa kayak gitu. Jadi nanti ketika kita load data ya, kita load data, usahakan ya pakai tuple itu dibanding list ya, kecuali memang ada rencana dirubah-rubah. Tapi biasanya sih pakai ini ya bisa, jadi lebih efisien. Oke, itu ya. Kenapa dibikin tuple tuh begitu? Kan kemarin belajar tuple, belajar list, terus nanti apa fungsinya ya pakainya yang mana gitu kan, kayak banyak-banyakin hafalan aja kan. Nah jadi pakai tipe data yang paling efisien gitu, karena datanya kan banyak ya. Komputasinya juga nanti lebih cepat di tuple dibanding di list gitu. Nah, ada satu tipe data lagi ya, yang tadi pagi dipelajari, tahu nggak apa? Yo, ada yang masih ingat nggak? Tadi pagi belajar tipe data apa lagi tuh? Yang mirip dengan list, hintnya. Yang tahu? Yuk, nggak tahu ya. Oke, masih ingat namanya array ya, array, iya kan? Kalau di Java atau di C ya, kan ada array ya, gitu kan? Array kan kalau di Python kan sebenarnya list ya, listnya list yang ini kan, list ini ya. Kalau di Java di C kan ada array juga sama kan? Nah tapi di Python dia nggak nyebutnya array, bawaan native ya, bawaan native itu disebutnya list ini. Kalau gitu ya, sama kan kayak collection. Cuma bedanya kan kalau array di Java atau di C ya, ya array ini isinya harus sama ya. Angka-angka semua nggak boleh campur-campur. Kalau listnya di Python boleh campur-campur gitu. Bedanya itu. Cuman di Python bawaan aslinya tuh nggak ada array, adanya list gitu yang mirip ya. Dia nggak ada array. Kalau kita mau pakai array, kita pakainya apa? Kita pakainya ini NumPy array ya, NumPy array gitu. Kita baru bisa pakai array kalau kita pakai NumPy. Jadi bukan bawaan aslinya, bukan bawaan asli Python native ya. Jadi kita harus import ini dulu nih, NumPy dulu ya, baru bisa pakai array ini.
ya kan baru bisa pakai array. Nah, array yang di sini ya harus angka-angka semua gitu, harus sejenis sama kayak yang di C atau di Java gitu ya. Jadi tadi pagi kan belajar ini kan NumPy array ya. Terus jadi pertanyaan lagi nih, kan sudah ada tuple gitu, ngapain pakai NumPy array lagi gitu, nggak bikin tambah ribet tuh, ya kan? Terus kalau kita load data mau load kemana nih? Ke list, ke tuple, apa ke NumPy array? Ayo, ada yang tahu kenapa kita belajar NumPy array? Ada yang punya ini nggak? Punya ide gitu? Kok ribet amat kayaknya ya? Tipe datanya ada list, tuple. Sebenarnya untuk nyimpen data yang sama ya kayak data itu bisa pakai itu kan, ya kan yang tadi ya list atau apa tadi tuple ya contohnya ya. Terus kita belajar lagi numpuk array lagi gitu. Nggak jadi tambah ribet, ini malah lebih kompleks kelihatannya ya. Ini mau pakainya aja harus pakai ini nih, pakai import dulu. Terus nggak kayak tadi kan, kalau tadi kan tinggal masukin aja pakai kurung siku atau kurung kurawal atau kurung apa gitu ya. Ini pakai np array begini begini dalam kurung kayak function gitu kan. Ayo, ada yang tahu kenapa alasannya kok kayaknya makin ribet gitu tipe datanya? Mungkin Yang mau coba kalau jawab ya, Oke, Ana silakan. mungkin kalau pakai NumPy array Kak, ini menyediakan banyak fungsi matematika daripada di tuple. Yes, iya Menurut itu, Kak gimana? ya. Kayak gitu. Itu betul, ya. Betul. Nah, tapi ada satu reason lagi yang fondasinya ya. Itu betul. NumPy kan ini package ya, banyak fungsi yang membantu pengolahan tadi number ini. Nah, nih aku kasih jawabannya ya. Tapi Ana eh, ya itu betul ya, Ana ya. NumPy ini kenapa kenapa orang developernya Python ya sampai pusing-pusing bikin NumPy lagi kan ya kan? Udah ada list, udah ada tuple, udah pakai itu aja. Kenapa harus bikin NumPy lagi gitu kan? Nah, karena gini alasannya, karena ternyata sudah pakai, karena dia apa? List sama tuple kan lebih efisien tuple kan dibanding list ya. Karena tuple kan didesainnya untuk dibaca aja, dibikin sekali nggak bisa berubah, jadi lebih efisien gitu. eh, Konsumsi memorinya atau resource-nya gitu ya. Nah, ternyata itu masih kurang efisien gitu bawaannya si Python ya, seperti itu. Nah, sampai orang itu nggak puas pakai tuple, kayaknya masih saya mau load datanya segede gini, komputer saya cuma segini, resource begini, masih kurang efisien juga. Ya, akhirnya dia bikin lagi tipe data sendiri namanya NumPy ini, NumPy Array ini ya. Dia bikinnya pakai bahasa C. Itu ya, dibikin package pakai bahasa dibuat dalam bahasa C, dibikin package-nya jadi NumPy Array dan lebih efisien dibandingkan tuple. Lebih efisien ini. Jadi load data yang sangat besar biasanya nanti kita pakai NumPy. Kita load ke sini angka kan. Kalau kita bicara baca data kan sebenarnya dikonvert ke angka ya kalau di machine learning ya. Kita nggak Mesin learning nggak bisa baca teks. Dia nggak bisa mentraining teks gitu ya. Dia yang bisa di training oleh dia adalah hanya angka. Meskipun sumber datanya nanti ada gambar, itu dirubah jadi angka ya. Dari tulisan dirubah jadi angka gitu. Jadi harus angka. Kalau nggak bisa ya. Nah, angka ini mau disimpan di mana? Di list, tuple, atau di NumPy array. NumPy array paling efisien gitu ya. Paling efisien. Dia juga tadi yang tadi Ana sebutkan, dia berisi banyak package yang membantu untuk mengolah eh, angka ya dengan lebih baik, lebih cepat dibandingkan bawaan Python-nya gitu. Karena ini kayak bikin sendiri dia pakai bahasa C ya, seperti itu. Makanya nanti NumPy ini penting banget nih. Kalau kita belajar machine learning nggak jauh-jauh dari NumPy yang di load ya, seperti itu. Nah, cara bikin NumPy begini ya, kayak gini ya. Ini kalau ada buka Google Colab-nya, contek aja, klik gini, ketik gini, jalan nggak? Ini shift enter. Tetap. Nih udah masuk ya. Kita nggak nampilin apa-apa nih secara kode ya. Kalau kita mau nampilin pakai ke bawah. Print dalam kurung my array. Ya, ini yang tadi cuma nol ya. Kalau kita mau tambahin, oh kita mau tampilin yang ini deh, my array-nya semua. Ini jangan apa? Jangan yang nol ya. Ini kan yang ke nol ya. Kita tampilin semua deh my array. Enter gitu ya. Kayak list kan ya gitu kan. Kayak list gitu. Tapi ini secara visual list, tapi ini bukan list ya. Ini NumPy array. Kalau kita mau tambahin lagi di sini misalnya type, kita bisa lihat tipenya. Ya, ini NumPy array ya. Beda loh kalau list dia tulisnya apa kalau list? List itu ya kita tambahin di sini.
My list ya, kita bikin list itu kan kayak gini kan. Ini list nih, ya kan? Kita lihat type my list. Lebihan. Nah, dia tuh tipenya list kan beda kan, tapi secara visual kayaknya sama gitu. Nah, ini jauh lebih efisien dibandingkan list ya. List sama tuple lebih efisien tuple dibanding list. Tapi tuple sama list itu bedanya tipis-tipis. Nah, kalau ini bedanya banyak gitu. Biasanya nanti kalau kita buka data, baca data, data itu disimpan ke NumPy array ya. Seperti itu. Makanya belajar ini tadi kan penting ya. Paham ya? Bisa dipahami dan mungkin ada pertanyaan silakan. Oke, atau ada pertanyaan lain selain yang ini yang pernah dipelajari seminggu terakhir ya, dari hari Senin, ada nggak yang mau ditanyain? Ada yang kurang paham ini atau mau lebih jelas di bagian ini kayak gitu, silakan. Ya, ini array ya. Yang ini saya hapus dulu deh. Ini list ya. Ini di sini apa sih? Ini enak ya, Jupyter tuh gini enaknya begini. Kalau kita kayak eksperimen data exploration, kita butuh yang enter langsung keluar hasilnya gitu ya. Kita nggak mesti keluar run gitu, biar tunggu berjam-jam baru lihat hasilnya gitu enggak. Jadi tujuannya di desain Jupyter Notebook ini biar biar interaktif kayak gini. Karena yang pakai bukan developer sebenarnya, bukan programmer, yang pakai itu data scientist ya, untuk eksplorasi data gitu, untuk nyari insight yang butuh trial error, coba-coba gitu ya, seperti itu. Oke. Kalau yang ini masih ingat kan kayak ini ya, aku coba review cepat aja ya. Masih ingat kan kayak, oke, ini kan Python ya. Python tentang apa pertama? Bentar ya. Tuple. Nah, ini tuple ya, bikin tuple kayak gini ya. Ya kan? Dalam ini variabel my tuple sama dengan ini kan bikin bikin variabel my tuple diisi dengan tuple ini kan, kayak gitu kan. Ini kita kalau belajar Python sekedar tahu, oke ada tuple toh. Tuple itu untuk menyimpan suatu tipe data koleksi yang dimana datanya itu nggak bisa dirubah gitu kan. Terus ada apa lagi? Ada list ya, kayak gini ya. List ini apa? Tipe data collection juga. Jadi kalau kita belajar machine learning kan belajar data ya. Data itu kan collection of data kan. Sorry, data itu koleksi of apa ya? Ya koleksi of datum ya, data yang kecil-kecil gitu kan. Banyak gitu ya. Nah, sama list kan collection of data juga gitu kan. Cuman list ini bisa dimodif-modif gitu kan. Dan dia nggak lebih efisien dibandingkan tuple. Terus kita belajar lagi apa lagi? Set ya. Set ini ya ini sekedar tahu aja tipe data yang ini bukan set sih. Oh ya setnya. Yang dia unik isinya ya, unik ya. Dia nggak ada yang duplicate gitu. Ini kalau di machine learning jarang dipakai. Yang paling mungkin dipakai itu tuple ya. List masih mungkin ya, meskipun case-case tertentu aja kalau ini ya. Array paling sering dipakai gitu ya. Terus dictionary gitu ya. Dictionary. Nah, dictionary kayak gini kan. Bedanya apa? Bedanya ini ada key-nya. Jadi kalau kita mau mengambil data yang John, kita refer kayak key-nya aja kayak gitu kan. Print my dictionary name gitu ya kayak gini. Ini ya teman-teman di eksperimen ya, di hands on gitu, dicoba di running gitu ya kodenya ya. Dictionary kan kayak gini ya. Di mesin learning kepake nggak? Kalau untuk mentraining nggak kepake. Tapi kalau data exploration atau load pertama kali mungkin ya bisa kepake gitu. Jadi perlu tahu juga. Terus ingat string ya, ada tipe data string kan? String itu kan deklarasi begini ya. Nah, gitu kan dia dia langsung aja nama variabelnya sama dengan data ya. Dia nggak pakai kayak di kalau yang pernah belajar Java atau apa namanya? Java atau C kan ada declaration ya, variabel yang int int apa ya kayak string str1 gitu kan kalau di Java gitu kan. Kalau di C lebih susah lagi.
char bintang gitu ya, str1 gitu ya, atau char array, oh pointer maksudnya ya, array atau char bintang tuh pointer, ya lebih ribet lah gitu ya. Tapi itu bahasa middle level language ya. Kalau Python kan high level kan, bahasa yang manusia lebih mudah pahami. Kalau C itu bahasa middle layer ya, yang manusia agak susah pahami, tapi nggak susah banget, tapi mesin juga pahaminya lebih cepat gitu kan, lebih performanya lebih kencang. Makanya banyak library ini dibikin pakai C. Bawahnya lagi kan low level ya, kalau tahu ya, low level language kayak bahasa apa, bahasa mesin ya, assembly gitu. Orang susah bacanya, susah banget bacanya ya, karena dia nggak bahasa manusia gini, dia bahasa, bahasa apa, register, interrupt gitu ya, terus stack gitu ya, itu bahasa-bahasa mesin gitu, sangat kencang banget gitu ya untuk bikin apa ya, bikin firmware atau kayak gitu-gitu sih. Cuman kalau bikin aplikasi pakai itu mabok dijamin. Nggak ada yang mau jadi programmer gitu ya, seperti itu. Nah ini string ya. Terus kita tadi kemarin udah belajar string juga ya, belajar eh sorry, belajar list ya. List itu koleksi tadi udah ya, di set dictionary udah. Terus bikin belajar NumPy array ya. NumPy array sama tipe data juga gitu, tapi untuk tipe data yang sangat efisien untuk apa ya, menyimpan data collection kayak gitu ya, sangat efisien. Kenapa orang pusing-pusing mau ngetik lebih panjang begini ya? Karena ini lebih efisien ya, eh, konsumsi resource-nya, dan banyak tadi banyak function di package ini yang bisa membantu pengolahan angka di sini ya kayak gitu. Nah kalau mau lihat apa aja nanti NumPy ya, jangan diapalin gitu ya. Case-nya mau bikin apa dulu baru cari tahu fungsinya apa gitu kan. Sekarang kan zamannya apa? Zamannya Google kan, ya googling aja gitu kan. Nanti apal otomatis gitu. Terus em, belajar apa? Conditional ya. Conditional if tadi kan, kayak gini ya. Ini kan insya Allah masih ingat semua kan. Ini kondisional ya. If, elif, else ya. Ini jika angkanya lebih dari nol masuk ke sini. Jika ini nggak dipenuhi masuk ke elif. Angkanya elif ini else if ya. Di bawah nol masuk ke sini. Kalau yang ini nggak dipenuhi masuk ke bawah gitu kan. Nah ini kalau kita running, contoh nih. Lihat ya. Kita running. Nah dia ada apa? Input. Itu minta input gini. Ya kita bisa tes. 8 masuknya kemana? Set. Oh masuknya 8 itu kan lebih dari nol. Yang ini kan. Positif benar kan. Kalau saya cobanya di bawah nol, -9, masuknya nomor S negatif itu kan ke sini. Nah, itu pakai fungsi input ini ya. Nah, satu mungkin yang teman-teman belum pelajari di 5 hari ini, yang di atas ini namanya ini ya, dikurung di float gitu. Ini maksudnya apa? Ini ada yang tahu ini apa? Kenapa ada float di sini? Ada yang bisa bantu jawab? Yuk, yang pernah coding lain mungkin, silakan. Betul, iya iya. Ya, Haryo Dimas ya, konversi ya. Jadi float. Ini conversion betul ya. Ya konversi ke tipe data ya, tipe data float. Karena ini kan kalau input kan isinya apa nih? String kan, karakter gitu. Kalau karakter nanti mau kita bandingkan lebih besar atau lebih kecil kan nggak bisa ya, susah ya. Harus kita convert menjadi suatu angka. Nah dipilih float ya di sini. Karena yang di input mungkin bisa jadi angkanya nggak cuma bulat, misalkan bulat ya, 9,8 gitu mau masuk kemana kan harus. Nah di convert ini kan string teks ya, teks di convert jadi float dulu, num is tipenya float, baru nanti dibandingkan di sini. Jadi ini namanya conversion ya. Jadi kalau kita mau konversi kurung ini float, apalagi satu lagi int gitu ya, atau apa misalnya tipe boolean gitu ya, bool gitu ya, boolean dan seterusnya. Oke kondisional nih ya, masih ingat ya. Terus belajar apa lagi? Looping. Nah ini kan looping ya, perulangan. Oke bentar, kalau tadi ke kondisional kepake nggak ke belajar machine learning nanti? Kepake banget gitu ya. Bentar ya, aku bayangin dulu ini kepake nggak ya machine learning. Sebenarnya sih if jarang ya, if jarang. Tapi ada case kayak conditionnya jarang dipakai di mesin learning. Kalau bikin coding-coding yang lain mungkin iya. Oke. Di mesin learning sebenarnya jarang kepake ini. Karena mentraining itu kayak ini aja, lurus aja gitu ya. Nggak banyak percabangan. Tapi baik tahu ya untuk Python ya ini. Nah, sekarang for loop kepake nggak di mesin learning?
Em, ini pakai ya, pakai. Iya, pakai ini ya. Ini looping ya. Ada for loop, ada while loop ya. Nah, for loop kan begini. Ini contoh ya. For untuk karakter untuk for ini variabel char di dalam Word. Jadi untuk setiap char di dalam Word ini kan sebenarnya string kan, teks ya, string. Masing-masing ini kan disebut char ya. Gitu kan. Jadi untuk setiap karakter di dalam string Word ini di print nanti masing-masingnya. Jadi dia akan looping terus sampai sebanyak jumlah karakter di dalam Python-nya kalau dijalanin gitu ya. Ini. Oke ya. Yang di bawah sama ya. Ini bedanya ini fruits dia pakai apa? List ya. List untuk setiap buah fruit in fruits di sini kan. Jadi nanti dia akan looping sebanyak jumlah elemen fruits ini ada 4. Kemudian di print I like fruit kayak gini ya. Ini print string koma variabelnya diisi jadi dia nanti ditampilkan di belakangnya isi variabel fruitnya itu. Kalau dijalankan gini. Seperti itu ya. Ya, ini looping ya kayak gitu. Terus yang while loop nih. While loop ya. Kalau for loop kan perulangan sebanyak jumlah tertentu yang kita sudah tentuin ya. Misalkan tadi sejumlah-jumlah elemen atau sejumlah angka tertentu. Kalau while loop ini perulangan yang baru akan berhenti kalau ada kondisinya terpenuhi. Nah, kalau ini perulangan yang akan tetap berjalan kalau kondisi terpenuhi ya, ini ya. Jadi selama count-nya kurang dari 5 atau sama dengan 5 maka ini akan diulangi terus. Kalau sudah lebih dari 5 dia stop. Jadi ini kalau dimulai dari satu kan, apakah satu lebih kecil dari 5? Iya, di print satu kan. Satunya tambah lagi. Count plus sama dengan ini ya. Ini sama dengan gini. Mungkin kalau yang pernah belajar di bahasa C atau Java sama. Count sama dengan count. Nah, gitu. Sama ini ya. Itu maksudnya. Jadi ini maksudnya ini ya. Jadi akan ditambah countnya tadinya satu tambah saja jadi 2. Cek lagi 2. Apakah lebih dari kurang dari 5? Iya. Jadi print lagi. Sampai nanti dia countnya jadi 6. Jadi udah jadi 5 di sini ya. Di sini 5 dicetak. Ditambah lagi satu 6. Cek apakah 6 kurang dari 5 atau sama dengan 5? Enggak ya. Stop. Dia langsung break keluar. Jadi ini angkanya satu sampai dengan 5 kan gini ya keluarnya. Oke, ini looping ya. Function udah belajar belum minggu ini? Masih ingat function? Ayo lupa ya. Udah belum belajar? Lupa ya? Udah ya. Oke. Oke ya. Nah, ini kita review lagi ya. Oke, nih ya. Ini function ya. Function itu yang mana? Ini nih yang function dari sini ke sini doang ya. Ini ya. Yang ini di luar function. Ini function ini jadi kayak apa ya? Kita bikin suatu fungsi yang bisa dipakai berulang-ulang, dipanggil berulang-ulang ya oleh kode yang ada di luar fungsi ini ya. Contohnya add numbers ini kan dipanggilnya kalau mau berkali-kali bisa nih, mau begini gitu ya. Ini jadi gini, ini fungsinya di atas kan fungsi ini ngapain sih? Dia butuh dua parameter A dan B, kemudian A dan B ini ditambahin, ya kan? Jadi kalau nanti kita panggil begini, fungsi add numbers 5,3, 5 sama 3 ditambah jadi 8, 8 disimpan ke result ditambahin ya di sini. Nah, ini kan kita bikinnya sekali function bisa dipakai berkali-kali kan. Jadi kalau saya mau pakai lagi, ini kalau dijalankan gini ya hasilnya. Ya, resultnya begini. Kalau saya mau pakai lagi, kan tinggal tinggal pakai aja ya yang di atasnya kita nggak perlu bikin lagi gitu. Nah, begini. 10 sama satu gitu. Ya kan? Jadi ini bisa berulang-ulang dipakai kenapa dibikin function. Jadi kalau ada tujuan ada suatu ini kan kebetulan kodenya cuma satu baris ya. Biasanya kan bikin function kalau banyak nih. Seperti itu mungkin 10 gitu. Dibanding 10 kali ditulis berulang-ulang begini, ini kan bikin function nanti nama fungsinya dipanggil aja gitu kan seperti ini ya yang perlu diingat ini ya ini ya declarationnya def gitu kan nama fungsinya parameternya gini ya seperti itu nah ini mesti
dieksperimenkan. Di mesin learning kepake nggak kepake ya? Karena nanti ada case-case kita perlu bikin function yang disebut callback function di mesin learning itu. Jadi kalau mesin learningnya sudah sampai titik optimal, kita mau callback functionnya dipanggil. Nah, kita bikin function di sini biar dipanggil. Ketika callback function dipanggil, kita mau ngapain gitu seperti itu. Oke, objek dan kelas di mesin learning kepake nggak? Ini belajar tadi kalau nggak salah, tapi sekilas ya. Mesin learning nggak kepake ini ya. Ini kalau kita bikin web, front end, back end, ini kepake. Di mesin learning nggak kepake. Ini apa sih sebenarnya? Ini untuk belajar yang suka belajar OOP ya, Object Oriented Programming itu pasti harus tahu tentang kelas ya, objek gitu kan. Di mesin learning perlu nggak OOP? Enggak, gitu. Nggak dipelajarin. Maksudnya nggak dipakai. Tapi kalau mau tahu, ya ini sebenarnya bikin kelas ya. Kelas itu adalah template yang namanya car gitu, contohnya gitu kan. Ada kelas, ada objek. Kalau objek itu apa? Objek adalah instance. Kalau ini kan template ya. Kalau kita rumah itu ini kayak arsitekturnya, di gambarnya gitu. Rumahnya itu baru objeknya, instance-nya. Jadi kita bikin template-nya di sini. Nanti dengan template ini dan kelas ini kita bisa bikin objek yang berbeda-beda dengan template yang sama kayak gini kan. Ini objeknya ada dua nih. Satu objek car juga, objek dari template car, tapi ini nanti Toyota ya. Ini Honda gitu. Datanya beda, cuman template-nya sama gitu ya. Nah, ini jadi bikin template. Jadi kayak bikin tipe data sendiri gitu gampangnya ya. Kan kita ada tipe int, tipe apa tadi float gitu, itu tipe data native ya. Ada tipe collection yang bawaan juga dari Python kan, kayak list gitu ya, kayak dictionary dan sebagainya. Tapi kalau kita mau bikin tipe data sendiri yang mungkin kompleks ya, kita bisa bikin tipe data kayak gini, tipe data car namanya, ya pakai kelas. Kita udah punya tipe data baru gitu ya, seperti itu. Nah, car ini punya dua metode istilahnya. Ini nggak kira eh, nggak akan dipakai sih di ini ya di mesin learning gitu. Tapi sekedar tahu aja kalau belajar Python ada ini seperti itu. Oke. Tadi belajar tentang baca data juga kan ya, baca data. Nah, ini penting banget ya, karena nanti namanya mesin learning itu kan, atau data science kan pengolahan data kan. Datanya itu sumbernya kan bisa dari manapun ya. Nah, dari manapun, maksudnya bisa dari database, bisa dari nanti API gitu ya, bisa dari database itu juga macam-macam ya. Ada yang dari data warehouse, ada yang dari data lake gitu ya, atau object storage, ada yang dari analytics ya, gitu ya, kayak Google Analytics dan sebagainya. Nah, tapi biasanya ya, datanya itu em, ini tergantung training apa, tapi datanya itu biasanya kan ada yang terstruktur ada yang nggak terstruktur ya. Kalau data yang kolom-kolom gitu kayak database gitu, nah itu di ini dulu dijadiin CSV gitu ya biasanya ya, kayak gitu jadiin CSV, eh atau juga bisa ya nanti kalau belum masuk ke ini sih, baca langsung dari Google, apa kalau Google BigQuery kayak data warehouse gitu kan, bisa juga, tapi kan nggak kompleks itu ya belajarnya ya kan. Nah, nanti akan kepakainya ya di kelas ini, kepake datanya itu ngambilnya dari file eksternal ya, CSV misalnya gitu. Apalagi kalau nanti belajarnya kayak regresi gitu ya, regresi yang kemarin kita bahas tuh, regresi, prediction gitu-gitu kan, datanya data data angka ya, numbers gitu kan. Classification juga. Tapi kalau datanya gambar kayak image gitu, computer vision, data yang dibaca biasanya gambar ya, gambar. Bukan ini. Tapi perlu belajar ini sih. Ini akan dipakai sebagai seorang data scientist untuk baca data ya. Untuk baca data gimana? Bisa pakai bawah native-nya pakai fungsi open ya. Ini kan pakai open. Taunya native di mana? Nggak ada import apa-apa di atasnya tuh. Ini kan with open. With ini apa maksudnya? Nah, with ini kayak ngebungkus semua kode yang di dalam sini ya, yang di indent sini ya. Jadi kalau dia jadi jalankan open ini disimpan sebagai apa, file ya, sebagai kayak apa istilahnya ya, sebagai eh, kayak kayak pointer gitu ya, kalau di bahasa C gitu kayak pointer atau holder atau apa gitu, file. Jadi ini diwakili oleh file yang ini kan buka data kan, untuk read R ini dibaca aja gitu kan, jadi nggak ditulis, dibaca aja, yang disimpan dengan nama handle file gitu, handle ya, file. Jadi nanti file yang terbuka ini disimpan di sini. Nah, selanjutnya
file ini yang udah terbuka tadi dibaca baris per barisnya, ya kan, disimpan ke dalam lines, ya kan. Jadi semua barisnya disimpan dalam lines. Nah, kenapa dikurung open? Ini tujuannya apa? Kan ada operasi baca data itu operasi input output ya kalau di komputer ya, I/O, ya kan, baca disk. Kalau nggak di close, yang terjadi apa? Bisa jadi nanti ya apa ya, kayak resource yang dibuka nggak ditutup-tutup. Kalau yang bukanya satu nggak apa-apa, kalau yang bukanya banyak, kalau yang lain butuh, lama-lama kehabisan gitu kan, nggak bisa buka yang lain. Atau ada memori atau apa gitu yang di-consume nggak dirilis-rilis gitu kan. Sehingga ini harus di close. Instead of kita tulis kayak apa close di bawahnya pakai with. Jadi otomatis ketika selesai dia langsung close. Ya kan? Langsung close di bawahnya. Selesai ini nih, baris ini selesai, keluar dari with kan, langsung di close. Nggak ada perintah close di sini kan. Jadi automatically close. Sekarang tinggal dibaca lah. Ini kan isinya ada banyak baris ya. Nah, contoh gini, data txt isinya apa sih? Ini sambil aku ekspor nih ya. Ini kan collab nih, enak nih. Ini kan collab ya. Kalau kita buka ke sini, ini kan kayak table of contents ya. Yang apa tadi? Markdown ya. Tapi kalau kita pilih yang di sini, ini kayak folder biasa, project ya. Project saya isinya ini, file-filenya. Ada file Python-nya, mana Python-nya? Oh, Python-nya munculnya. Python-nya di sini nih, IPYNB ya, ini Python-nya. Oke. Tapi datanya taruh di sini, data yang mau dibaca kan, data txt. Contohnya data txt itu apa sih? Kita lihat. Ini loh isinya, ya kan? Isi data txt itu ini. Kita mau baca ini ke dalam lines ya. Terus kita baca nanti di bawahnya untuk setiap baris setiap line yang ada di dalam lines diulang terus, terus setiap baris ya line-nya di strip. Strip ini kayak fungsinya string untuk remove leading trailing white space ya. Spasi atau apa yang ada di sebelum dan sesudah string itu dihapus. Kalau kita jalankan hasilnya adalah kayak gini kan. Baca ya semua ya, kebaca kan gitu. Ya dengan open ya, dengan open. Terus belajar lagi kan, baca data lagi pakai apa? Pakai Panda ya, Panda kan nih kan. Kok ngapain belajar Panda lagi? Udah ada ini gitu ya, nggak bakal nambah ribet ini bawaan Python asli kan. Kenapa harus pakai Panda lagi gitu kan? Kenapa nggak pakai ini aja gitu? Ada yang tahu nggak kenapa? Yuk, ada yang tahu kenapa? Kok udah disediain fungsi baca data, kenapa pakai baca data pakai belajar Panda lagi ya? Kayak nambah-nambahin apa ya, nambah-nambahin hafalan gitu ya, nambah-nambahin. Kenapa orang pusing-pusing baca data udah ada ini bawaan Python disediain dia pakai Panda pula gitu? Ada yang tahu kenapa? Yang dibaca sama mungkin ya. Yuk, ada yang tahu? Ada yang pernah pakai nggak Panda? Mungkin meskipun belum belajar di sini ya. Oke, ada yang tahu ya? Oke, kenapa ya? Nah, sama ya. Panda ini kan library, ya kan library yang nggak bawaan Python asli. Ada seseorang yang bikin gitu kan. Ketika dia mengolah data yang besar gitu kan, mengolah data yang besar, kan tadi sebenarnya sudah ada NumPy array ya, loadnya kan bisa ke sana kan, ya kan, untuk mentrainingnya kan bisa ke sana. Kok ngapain ada Panda lagi gitu ya, udah nggak tambah ribet tuh. Oke, kenapa nggak open aja ke sini, simpan ke NumPy array kan selesai gitu kan. Nah ternyata ya, nah di data science itu kan ada yang sebutkan apa, data, belum belajar ke situ ya, tapi kan mesin learning itu kan mentraining model ya, itu kan baru tahapan nextnya. Tapi sebelum sebelum di training kan sumbernya apa, data kan, data itu mesti di apa, di prepare ya, di prepare dulu kan di mesin learning itu, nggak bisa data mentah yang asal gitu langsung di training, nggak bisa gitu, data itu harus di prepare, harus apa, contohnya tadi harus berupa numbers gitu kan, datanya clean gitu ya, numbers, dan datanya harus di scaling properly, saya normalize gitu ya. Nah, sebelum itu lagi ada satu tahap lagi sebelum data preparation, yang sebenarnya data exploration ya, menganalisa data, data ini distribusinya gimana gitu ya, data ini ada nggak yang hilang, data ini ya, apa ya, kalau di grafik gimana bentuknya gitu ya, komposisinya gimana gitu, data exploration lah, saya menganalisa ya, ngeliat grafik-grafik gitu, kayak orang belajar statistik. Nah di NumPy itu nggak, di NumPy di Python nggak nyedia, ini cuma buka data aja kan, disimpan ke NumPy array, cuma nyimpen juga ya kan, menghitung jago dia, tapi memvisualisasikan atau membantu menganalisa data dengan lebih mudah bagi manusia itu enggak. Nah, Panda dibikin ya. Kalau pakai Panda itu nanti data disimpan berupa data frame.
kayak tabel bagus gitu ya, tabel kolom kayak baca tabel gitu, bagus ya kayak Excel gitu kan, bisa di sorting di segala macam gitu ya, diurutin di Excel kan gitu ya, bisa di sorting, di filter segala macam dengan lebih mudah kalau pakai Panda. Jadi mengekspor data lebih mudah pakai Panda, meskipun dia nggak sekencang sih Numpy Ray ya. Kalau mentraining larinya ke Numpy Ray, tapi kalau mengeksplorasi data tahapan sebelum mentraining itu pakai Panda, makanya perlu belajar Panda. Makanya aneh ya, kadang-kadang kita belajar machine learning kok repot-repot Panda lagi, Numpy lagi gitu ya. Jadi itu alasan pakai Panda. Nah, Panda yang diajarin baru baca datanya, loadnya aja ya, belum sampai apa namanya, belum sampai pakai fungsi-fungsi yang lain, belum nyampe ke sana, nggak apa-apa. Tapi udah tahu ada Panda ya, yang harus diimport dulu, yang harus diimport. Dan masih ingat ya, kalau kalau ternyata ini error, diimportnya berarti belum di package-nya belum di install, di pip dulu, install dulu ya, kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, contoh gini ya, nih ya. Ini kita baca Panda ya, kita running. Pak, ini datanya apa sih mau dibaca? Data CSV. Datanya kayak apa? Kayak gini. Ini kan datanya sederhana ya. Tapi kalau nanti baca data yang untuk machine learning atau untuk data science, datanya tuh nggak sebersih gini, datanya berantakan gitu ya. Nggak 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 kolomnya banyak banget pula, baris banyak banget pula ya. Kita mau menganalisa kan. Nah, cara baca gini. Import pandas SPD ya. Nah, kemudian ini kan nama ininya nih, eh, yang diimport ya, library-nya. PD dia menyediain CSV untuk baca CSV. Data CSV-nya apa ini kan tadi ya, yang ini dibaca, disimpan ke dalam data frame. Nah, ini saya data frame ya. Data frame ini terus ditampilin. Coba kita jalanin ya. Ya, kayak gini. Ya, ini kayak kolom baris gitu ya. Kalau disimpan ke Numpy gimana? Nggak serapi gini, ini nggak kolom-kolom gini. Numpy kan koma-koma gitu ya. Ini kan nggak koma-koma kan, ini kayak rapi gitu kan, kayak table, table gitu kan. Gitu ya. Nah, ini baru sebagian kecil ya. Yang kita ini baru sederhana banget di Panda. Contoh kalau kita load nih datanya begini ya. Kita mau eksplorasi data, kita bisa lihat shape-nya ya di sini ya, Panda ya. DF kan udah di load nih di data frame. Karena kita mau lihat shape-nya. Shape-nya itu em, kayak gini ya. Oh, dia 4,3 ya, 4 baris, 3 kolom gitu. Kita mau lihat shape-nya. Ini penting nih, tahu-tahu shape gini ya pada saat machine learning gitu nanti. Sekarang sekarang memang belum belum kelihatan ini sih. Tapi nanti perlu kayak mau tahu jumlah kolomnya berapa, mau describe statistiknya, mau melihat apakah ada data ini ada yang nol ya. Karena pada saat machine learning nggak boleh ada data yang nol tuh. Kalau sampai ada data yang nol bukan number kan, itu harus dibersihin ya. Entah di ada tekniknya ya, entah dibuang, entah diganti ya dengan yang mendekati, entah diwakili dengan apa istilahnya itu ada dengan bikin bikin variabel baru gitu ya. Kita belum sampai ke situ. Ini sekedar tahu dulu aja ya. Ya dapatlah kita eksplorasi datanya ya. Minnya, standard deviationnya minimal, apa, maksimal gitu ya. Ini juga ada standar deviasi ya, bukan standar deviasi apa nih, distribusi ya, kayak gitu-gitu ya, dan lain-lain ya. Nah, ini contoh data exploration ya, tapi nggak sederhana ini juga sih. Ini contoh aja. Data exploration itu yang mengeksplor data ya, untuk memahami data kan. Di seorang data science atau machine learning itu kan kalau mau mentraining sesuatu ya, menganalisa sesuatu atau mendapatkan insight kan harus kenal datanya ya kan, harus paham. Ngeliat angka doang kan nggak paham kan, sampai kita apa ya, kita olah ya, kita lihat kayak gini ya. Oh, average-nya begini, min-nya begini gitu-gitu ya. Sehingga terus dia bikin grafik, kita baru kenal datanya. Oh, datanya begini, datanya nggak bersih pula misalkan. Nah, setelah kenal data kita tahu, oh untuk mentraining kolom ini yang perlu saya pakai, fitur misalnya ini kayak fitur ya, apa yang harus saya pakai gitu, ini nggak perlu saya pakai gitu kan, kayak gitu-gitu ya. Kayaknya tentang Panda ya. Kalau yang urai data with open jarang dipakai sih. Biasanya baca aja di training, nggak ditulis lagi. Hasilnya outputnya model gitu kan, atau grafik ya kalau gitu. Ya ini ringkasan ini ya, ringkasan yang dipelajari seminggu terakhir ya. Ini cuman review aja, refreshing aja gitu. Kalau mau di eksperimen ini coba di rumah aja gitu, karena kalau di sini pasti consuming ya, consuming waktu. Kalau semua mau coba nggak apa-apa. Ini bisa di sharing juga kalau mau ya, coba gitu. Atau eksperimen sendiri juga bisa sih. Gitu. So far ada pertanyaan silakan.
Kira-kira paham nggak topiknya? Topiknya apa namanya yang dibahas? Kalau ada pertanyaan silakan ya. Aku minum dulu ya bentar ya. Haus juga. Oke, ya jadi nanti setelah ini ya, setelah ini ingetin aja. Kalau nggak salah kan ada self learning juga ya, selain yang learning pagi-pagi yang live gitu, ada self learning di IBM Skill Academy ya, IBM Skill Academy. Macam-macam isinya ya, ada tentang belajar Python juga ya, tapi self learning ada lagi tentang belajar tentang eh, Python for data science gitu ya kalau nggak salah ya, Python for data science ya. Ada lagi tentang machine learning juga gitu ya. Mulai dipelajari aja, dicoba cicil aja ya. Bagusnya yang di situ itu ada sertifikatnya tuh dari IBM kalau lulus ya. Ada diselesain, diselesain gitu. Terus sampai ada quiz-quiznya gitu dikerjain semua. Nanti ada sertifikat dari IBM ya kalau udah selesai langsung, ya kan? Jadi makin banyak yang diberesin, makin banyak tuh ngumpulin sertifikat ya. Di samping ilmunya ya kayak gitu. Dan kalau nggak salah tadi itu di sharing ya di Discord ya. Apa aja tuh banyak tuh. Memang ini sih consuming banget ya itu waktunya ya. Tapi worth sih kalau mau dipelajari ya ilmunya gitu. Dan yang ini ya apa yang collabnya mulai dicoba-coba ya belajar kalau biar terbiasa dengan GUI-nya collab ya, Jupyter Notebook atau collab kayak gitu. Coba dua-duanya. Yang collab gini ya, yang Jupyter Notebook tadi yang begini. Sama aja sih, cuman kalau yang ini kita nggak ada markdown kayak tadi. Maksudnya, kalau tadi markdown enak ya. Kalau di sini kontrol MM nggak jalan gitu. Ini saya coba kontrol MM, nggak bisa gitu, nggak bisa bikin kayak tadi. Ya paling pakai ini kali ya. Ini apa nih? Indent cell, cell above. Oh pakai ini dia ya, markdown, bikin markdown gitu kan. Tetap gitu ya. Tapi beda, agak nggak sebagus tadi kan. Tadi bagus. Jadi gitu ya. Tadi kan begini ya bagus kan. Nah, satu lagi pada saat nanti mesin apa mentraining model ya. Ini pengalamanku ya. Aku bikin sesuatu yang sama pakai Jupyter Notebook, pakai laptopku ini pakai ini MacBook yang lumayan speknya lumayan tinggi ya. Yang paling apa ya? Speknya itu memorinya yang paling tinggi 16 kan di MacBook itu kan 16 solid state ya, NVMe gitu kan. Terus prosesornya juga M1 Pro, bukan M1 biasa, M1 Pro itu yang di atasnya lah, bahkan lebih kencang dari M2 katanya gitu. Nah, itu mentraining waktu itu mentraining computer vision ya. Berjam-jam hampir berjam hampir sejam ya nggak terlalu komposisi tapi lama lah gitu ya. Nggak selesai aku pindahin ke Google Colab ya. Google Colab yang tadi di sini aku pakai yang runtime-nya GPU ya. Sebentar gitu. Tungguin sebentar selesai gitu kan. Jadi menghemat waktu kan, ya kan? Karena kenapa? Kita bisa meleverage GPU di MacBook nggak pakai Nvidia nggak bisa gitu meskipun dia pakai grafik yang bagus juga kalau buat main game sih lumayan gitu tapi kalau buat training nggak bisa gitu di notebook lain juga kadang-kadang kan paling prosesor apa GPU-nya apa sih biasanya AMD ya AMD gitu kan AMD atau apa ya jarang yang Nvidia GeForce gitu kan nah jadi kalau mau kenceng ya di sini Google Colab ya sini yang gratisan ya kalau yang bayar sih banyak gitu ya tapi kan buat belajar aja ngapain cari yang bayar ya ini yang gratisan aja gitu
Di collab ini ya, pakai ini. Jadi kalau misalnya di lokal, oh nggak selesai, lariin sini copy paste gitu ya, change runtime di GPU, biar lebih cepat gitu. Itu tipsnya ya. Oke, ini udah mau jam 9. Kalau masih ada waktu untuk pertanyaannya, silakan kalau mau apa ada yang mau ditanyakan, monggo. Lu udah ngantuk nih, weekend ya. Weekend, happy weekend. Besok udah nginget apa capek ya seminggu ini ya, belajar terus. Oke, kalau nggak ada udah cukup ya. Gimana? Udah nggak ada pertanyaan lagi? Cukup hari ini? Cukup banyak, Kak. Cukup ya. Mabok ya. Banyak banget ya yang dipelajari ya. So far gimana belajar ini? Belajar apa udah banyak yang belajar ya? Prodev ya, terus machine learning juga. Machine learning baru akan sih Pythonnya gitu. So far gimana? Ada ini nggak? Ada feedback nggak? Atau apa gitu? Masih bisa diikutin, capek, eh, pusing, atau apa, atau overwhelm gitu ya, kegampangan gitu ya. Kayaknya nggak susah, nggak ada yang lebih susah apa gitu kan. Gimana kira-kira ada nggak? Kira-kira gimana? Susah, gampang, mudah atau apa? Kayaknya sedang aja sih, Ada Kak. yang Belum kelihatan sedang yang ya? susah Oke. mana. Oke, ya tunggu aja deh nanti ya di machine learning baru nanti lumayan pusing dikit ya gitu. Oke, kalau sekarang masih gampang ya, basic Python encer lah ya, install gampang lah, itu masalah troubleshooting aja kalau ada masalah. Oke, ini sebelum ditutup jangan lupa absen ya. Karena absen ini aku diminta ini nanti at the end tuh ada penilaian-penilaian gitu kan, kayak kuliah bener-bener gitu, bukan kuliah training yang nggak ada ini. Ini ada penilaian-penilaiannya gitu ya, penilaian kehadiran, penilaian apa nih? eh Kehadiran, penilaian apa ya, kayak apa sih, misalnya interaktivitas kayak gitu-gitu ya, seperti itu. Ya katanya mau ada apa sertifikat gitu kan dari kampus Merdeka juga ya, masuk ya kayak gitu sih. Oke, jangan lupa ini ya, absennya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini udah jam 9, hampir jam 9 ya di sini. Oke, kita tutup ya semua ya, dan selamat weekend ya semuanya. Happy weekend ya, family time for tomorrow. Ada kuliah ya besok ya, atau enggak kan? Oke, saya rasa itu ya semua. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya, yuk sama-sama kita tutup ya. Silakan.